Baiklah anak-anak sekalian, kita bertemu lagi dalam semester 2 ini, di mana kita belajar tentang peluang. Ah, Anak-anak sekalian, semangat, semangat, semangat. Ayo, kita belajar tentang peluang. Sebelumnya kita kemarin sudah belajar tentang permutasi, kombinasi, dan seterusnya. Kaidah pencacahan. Kemarin kita belajar tentang kaidah pencacahan, uh, dan kita lanjutkan tentang sifat peluang dan pemecahan masalahnya. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah menentukan ruang sampel dan dari suatu percobaan dan menentukan peluang suatu kejadian dan penafsirannya. Baiklah, kita awali yaitu tentang percobaan, ruang sampel, contoh atau sampel, dan kejadian. Pada gambar ini adalah kita menggunakan koin uang tahun 2010. Nah, koin Rp1.000. Dari Rp1.000 itu terlihat di sini ada gambar angklung. Nah, maka ini disebut gambar, dan angka atau tulisan yaitu berupa Rp1.000. Nah, kegiatan melempar koin uang logam itu bisa satu atau beberapa kali dinamakan percobaan. Nah, hasil percobaan pada pelemparan mata uang logam itu hanya ada dua, yaitu pertama muncul gambar atau muncul tulisan atau T gitu. Nah, himpunan dari semua hasil yang mungkin muncul dalam percobaan melempar sekeping uang logam itu bisa ditulis sebagai ini gambar. Yang pertama gambar, kedua tulisan. Ini disebut sebagai ruang contoh atau ruang sampel. Nah, ruang contoh atau ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada sebuah percobaan, kemungkinan yang muncul semua. Kemudian yang kedua adalah titik contoh. Titik contoh atau titik sampel adalah anggota dari ruang contoh atau ruang sampel, yaitu gambar, atau yang kedua adalah tulisan. Begitu. Selanjutnya sebuah kejadian. Bukan kejadian, perkara. Himpunan bagian dari ruang contoh S disebut kejadian atau peristiwa atau event. Nah, kejadian sederhana atau kejadian elementer. Kejadian sederhana atau kejadian elementer adalah suatu kejadian yang mempunyai satu titik contoh. Pada percobaan melempar dadu berisi 6, kejadian-kejadian sederhana adalah yang pertama adalah muncul angka 1 atau kejadian muncul mata dadu 1, dan 6 itu adalah kejadian muncul mata dadu 6. Oke, yang kedua adalah kejadian majemuk. Kejadian majemuk adalah suatu kejadian yang mempunyai titik contoh lebih dari 1. Pada percobaan melempar dadu bersisi 6, berapa kejadian muncul itu antara lain yaitu kejadian muncul mata dadu lebih dari 2 tetapi kurang dari 5, berarti adalah ini 3 dan 4. Kemudian kejadian muncul mata dadu genap. Mata dadu genap itu kan muncul 2, 4, atau 6, begitu. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau mau tanya bisa lewat chat di Google Classroom atau lewat YouTube ini.